أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Para pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kullun man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di muka bumi ini semuanya adalah fana kecuali zat Allah Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Para pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala ini dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib.
bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada manusia tidak ada yang kekal kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah berbeda dengan yang baharu. Maka yang berhak kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaibnya juga mengatakan, kalau kita percaya bahwasannya yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua ini adalah fana, artinya bakal lenyap. Kita ini akan hilang, kita ini akan tiada, dan itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat praktek sholat yang kita lakukan. Ketika kita sujud, itu sujud yang pertama, kata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab Sirrus Salikin mengatakan sujud pertama menandakan bahwa kita diciptakan dari tanah. Lalu kemudian kita duduk antara dua sujud, itu menunjukkan tanda kehidupan kita. Maka ketika kita duduk antara dua sujud, yang kita baca, Rabbi Allahumma firli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berikan aku petunjuk, berikan aku keampunan, dan berikan aku keafiatan. Lalu kemudian kita sujud lagi, itu pertanda bahwa kita akan kembali kepada tanah. Maka wajar kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi kemudian melanjutkan, kalau ingin tahu makna dari kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka fahamilah surah Al-Muluk ayat 2. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muluk ayat 2? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati, tujuannya adalah untuk menguji kamu siapa yang paling bagus amalnya. Apa amal terbaik yang harus kita miliki? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, khaslatani la syayafdalu min huma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Para pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjalankan ibadah puasa tentu karena kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu masih tataran mempercayai bahwa kita meyakini puasa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ditanya apa tanda iman kita kepada Allah, nyaris banyak kita tidak bisa menjawabnya. Padahal para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan hal tersebut ketika suatu hari saat subuh ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ashabi kaifa asbahtum, wahai sahabatku bagaimana kabar kalian hari ini? Lalu para sahabat menjawab, asbahna bimu'minina billah ya Rasulullah. Kabar kami pagi ini ya Rasul, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma alamatu imanikum? Apa tanda iman kamu? Lalu para sahabat menjawab, nasbiru alal bala wa nashkuru alal ra'a wa nardo biqada'illah. Kami sabar saat diuji oleh Allah, kami bersyukur saat diberi kenikmatan oleh Allah, dan kami ridho dengan apa yang telah ditetapkan Allah pada diri kami. Ketika kita menyadari tanda iman ini, disinilah kita akan menjadi orang yang memiliki amal yang terbaik. Kalau karakter ini ada pada diri kita, kita yang panah ini, kita yang bakal lenyap ini, kelak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dihisap, dan saat dihisap oleh Allah, ternyata amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa Harmoni Ramadan dari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah membahas tentang dua hal yang paling utama yang tidak dapat mengungguli selain keduanya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua memberikan manfaat buat orang muslim lainnya. Bagaimana makna dari memberikan manfaat buat orang muslim lainnya? Seminimal dari makna memberikan manfaat buat orang muslim lainnya, Rasul pernah mengatakan, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Para pemirsa Harmoni Ramadan dari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
terkait dengan berikan manfaat terhadap orang muslim lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak menjelaskan dan memberikan contoh. Bahkan ketika kita disakiti pun Rasul menyuruh kita bukan untuk membalas tapi mendoakannya. Dari mana kita tahu? Dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ingin menyampaikan dakwahnya ke Taif. Dakwah yang disampaikan ini kan sebelum Rasul Isra dan Mi'raj. Sebelum Rasul punya pengikut yang banyak. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya ke Taif. Ketika sampai di Taif bukan mendapat perlakuan yang baik, tapi dapat perlakuan yang buruk. Dimulai dari lemparan kotoran unta sampai dilempar dengan batu. Bahkan gigi Rasul, muka Rasul sampai berdarah. Ketika itu malaikat Jibril yang sedang berada di aras, yang diceritakan dalam kitab Hikayatus Sufiyah, segera turun ke bumi. Ngapain? Ingin menampung darah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa komentar malaikat Jibril ketika nampung itu? Malaikat Jibril mengatakan, andai saja darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kena ke tanah Taif, kupastikan tanah Taif ini menjadi tanah yang gersang dan tandus. Kalau kita pernah berangkat haji, pernah berangkat umroh, sampai ziarah ke Taif, datang ke tempat sana, kita bisa melihat daerahnya adalah daerah yang penuh dengan cuaca yang sangat dingin, kehijauan, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak buah-buahan. Itu sebab karena jasanya malaikat Jibril yang mau menampung darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika malaikat Jibril menampung darah Rasul, lalu malaikat Jibril bilang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, minta sama Allah agar aku diizinkan memindahkan gunung untuk menimpa penduduk Taif ini. Tapi apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kenapa doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini? Kata para ulama, karena Nabi memahami bahwa kita di muka bumi ini adalah makhluk yang fana, makhluk yang akan hangus, makhluk yang bisa berubah-ubah bentuknya. Saat ini ada orang bisa menjadi perbuatan maksiat yang dilakukannya, tapi suatu saat bisa diberikan petunjuk oleh Allah menjadi orang yang taat. Makanya Rasul mengatakan, ya Allah, berikan petunjuk pada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Doa Rasul ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kau tidak dapat menunjuki siapa yang kau inginkan, tetapi Allah menunjuki siapa yang Dia mau. Para pemirsa Harmoni Ramadan dari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita telusuri hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beramal kebaikan itu tidak hanya kepada orang yang hidup, tapi juga kepada orang yang mati. Rasul mengatakan, inna a'malal ahya tu'radu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwat. Fa in kana khairan fahamidullah wastabshiru. Wa in kana syarran Allahumma la tumidhum atta tahdiyahum. Sesungguhnya amal orang yang hidup itu memberi pengaruh terhadap orang-orang terdahulu dan orang tua mereka yang telah berpulang ke rahmatullah. Jika mereka lakukan yang baik, maka orang yang berada di dalam kubur akan memuji Allah dan bergembira. Tapi jika orang yang hidup itu melakukan perbuatan yang buruk, maka mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tumidhum hatta tahdiyahum. Ya Allah, jangan matikan mereka sampai kau berikan mereka hidayah. Dan ini dibuktikan dengan kisah yang ada di dalam kitab Al-Mawa'is Al-Usfuriyah. Kisah ini dialami oleh Syekh Sabit Al-Banani. Syekh Sabit Al-Banani ini adalah seorang ulama sufi. Ulama yang meniru amalnya Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukannya? Setiap malam Jumat dia selalu ziarah ke makam orang tuanya. Ketika dia sedang berziarah ke makam orang tuanya, saat itu dia asik berzikir dan ini biasa dilakukan setiap malam Jumat. Saat itu ketika dia sedang berzikir, ternyata ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sedang tidur, dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala
seluruh penghuni kuburan itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihatnya satu persatu penghuni kubur itu. Ada yang pakaiannya bagus, di depannya ada makanan-makanan nikmat. Ada yang pakaiannya bagus, di depannya makanan biasa saja. Ada yang pakaiannya koyak-koyak dan di depannya tak ada makanan nikmat. Atas izin Allah, Syekh Sabit Al-Banani tadi bisa berbicara kepada mayat penghuni kubur yang pakaiannya koyak-koyak. Dia katakan, wahai anak muda, dari sekian banyak penghuni kubur yang kusaksikan, hanya kau yang kondisinya sedikit berbeda. Yang lain pakaiannya bagus, di depannya ada makanan nikmat. Tapi ketika kulihat dirimu, pakaianmu koyak-koyak dan tidak ada makanan nikmat di depanmu. Lalu anak muda tersebut mengatakan, wahai Syekh, bagaimana aku tidak seperti ini? Sebab ibuku telah melupakanku ketika dia menikah dengan laki-laki yang lain. Bagaimana ceritanya? Kata Syekh Sabit Al-Banani. Kami ini adalah orang Irak, ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sampailah aku di Mesir. Ketika itu nyawaku dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga aku dikuburkan di sini. Ibuku lanjut menunaikan ibadah haji, pulang dari menunaikan ibadah haji, dia lalu menikah dengan laki-laki lain. Setelah itu ibuku tak pernah ingat kepadaku. Lalu kata Syekh Sabit Al-Banani, boleh tahu aku di mana ibumu tinggal? Lalu pemuda tersebut menceritakan bahwa ibunya tinggal di sini, di sini. Lalu kemudian kata Syekh Sabit Al-Banani, apa buktinya kalau nanti aku ketemu dengan ibumu? Apa yang akan aku katakan agar dia percaya bahwa kita ketemu? Katakan sama ibuku bahwa di kantongnya ketika dia menunaikan ibadah haji, ada uang 1000 dinar peninggalan dari ayahku. Lalu oleh Syekh Sabit Al-Banani, tiba-tiba dia terbangun besok subuhnya. Dia pun berangkat pergi mencari tempat tinggal ibu tersebut. Ketika ketemu dia ceritakan tentang kondisi anaknya yang sedang berada di dalam kubur, pakaiannya koyak-koyak, di depannya tak ada makanan nikmat. Ibu tersebut mengatakan, wahai Syekh, bagaimana mungkin kau bisa ketemu dengan orang yang telah berpulang ke rahmatullah? Lalu kata Syekh Sabit Al-Banani, kalau Anda tidak percaya dengan apa yang kuceritakan, kata anak, Anda ada buktinya. Bahwa di kantong kanan Anda ketika menunaikan ibadah haji, ada uang 1000 dinar peninggalan suami Anda. Dan itu tidak ada yang mengetahui kecuali Anda dan anak Anda sendiri. Lalu tiba-tiba ibu tersebut pingsan. Ketika dia siuman, dia pun mengambil uang tadi lalu diberikannya kepada Syekh Sabit Al-Banani. Oleh Syekh Sabit Al-Banani uang tadi diterima, lalu kemudian ibu itu berpesan, wahai Syekh, tolong kau berikan uang ini kepada orang-orang muslim yang membutuhkan. Lalu oleh Syekh Sabit Al-Banani uang tersebut pun dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ketika dibagikan kepada Syekh Sabit Al-Banani, sampailah kemudian pada malam Jumat selanjutnya, Syekh Sabit Al-Banani kembali berzikir di depan makam orang tuanya. Ketika dia sedang berzikir, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia tidur, dimimpikan tentang penghuni kubur. Dilihatnya satu persatu sampailah dia ketemu dengan anak muda tersebut. Saat itu pakaiannya sudah berubah menjadi pakaian yang cantik dan di depannya ada makanan nikmat. Tapi Syekh Sabit Al-Banani tak bisa berbicara dengan anak muda tersebut. Para pemirsa Harmoni Ramadan dari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita makhluk yang fana ini hendaklah menjadi orang yang bisa memiliki karakter beriman kepada Allah dan memberikan manfaat buat orang muslim lainnya. Ini saja yang bisa saya dapat saya sampaikan. Ada pepatah Arab mengatakan, waqad yurja li jarhis sayfi bur'un wala bur'alam majaruhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih kan ada harapan sembuh. Kalau lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh
dan didukung oleh